antara mimpi dan kenyataan. Esok pagi sinar lagi mengunci hari, lampaui mimpi tetap membara. Cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, hijrah itu sekarang sudah beralih makna ya. Kalau dulu Rasulullah SAW itu hijrah itu adalah berpindahnya dari Mekah menuju Madinah. Karena apa? Karena intimidasi, ancaman pembunuhan dan lain sebagainya. Kalau ditarik pada generasi sekarang, saya mengikwalkan hijrah itu sama dengan taubat. Karena memang hijrah itu diawali dengan taubat. Allah berfirman di Quran surat ke-24 ayatnya ke-70, illa man taba wa amana wa amina amalan salihah. Kecuali orang-orang yang bertobat dan mereka memperbaiki keimanan mereka dengan memperbanyak amal salih. Kata Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat ini, Allah akan kokohkan kaki-kaki mereka. Maksudnya apa? Jadi gini, ini jadi fenomena yang dalam 5 tahun kebelakang ya Kang ya. Itu jadi ombak besar di Indonesia lah khususnya ya. Di mana-mana komunitas bagus gerakannya tentang hijrah dan lain sebagainya. Tapi hal yang nggak dipersiapkan adalah wadah-wadah setelahnya itu apa? Pembinaan setelahnya itu bagaimana? Karena yang dilakukan sama Nabi itu bukan hanya sekedar hijrah. Lihat apa yang dibangun oleh Nabi di Madinah dan apa yang ditumbuhkan oleh Nabi saat di Mekah. Beda sama sekarang coba. Sekarang hijrah itu jadi gaya hidup aja. Cuman sekedar ganti baju, ganti pakaian, berjenggot, celana cingkrang. Beda dikit langsung menghujat. Baru ngaji setahun loh. Mending kalau ngajinya kitab, ngaji YouTube. Ini yang jadi masalah gitu kan. Sanad ilmunya al-YouTubi jadinya kan, nggak nyampe ke Rasulullah SAW gitu. Nah ini yang jadi masalah sekarang. Kenapa? Banyak akhirnya hijrahnya itu melahirkan generasi-generasi yang cengeng dan baperan. Gabung di komunitas, nggak diapresiasi, punya ide, nggak dapat tempat, nggak dapat porsinya, nggak dapat bagian untuk tampil, baper dia. Keluar dari komunitasnya, bikin komunitas yang baru, gerakannya nggak jauh beda. Itu generasi-generasi strawberry zaman sekarang yang ngakunya katanya hijrah, bagus di luar, bagus kan? Ya enggak? Pakaiannya syar'i, kemana-mana pakai baju koko, pakai peci, ya enggak? Tongkrongannya di kajian sekarang, tapi benyek dalamnya. Betul kan? Dan itu yang terjadi sekarang. Itu kenapa teman-teman semuanya penting buat kita belajar sejarah, biar paham dari mana langkah awal hijrah kita, agar kita bisa istiqomah. Karena itu goalsnya. Quran surat ke-41 ayat ke-30. Ujung dari istiqomah adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan. Jadi kalau bicara taubat itu apakah cukup dengan sholat taubat Ustaz? Kalau tentang taubatnya, pertama menginsafi segala sesuatu yang pernah dilakukan dulu, yang biasa nonton bokep gitu kan. Di uninstall tuh VPN-nya gitu. Ya Kang ya? Dan yang suka ngelihat di media sosial sesuatu yang nggak seharusnya, coba libur dulu deh media sosial 1 bulan aja, 1 bulan dulu. Kan ada istilah kalau kita mau belajar sesuatu yang baik menjelang istiqomah itu belajar dari 7 hari, 30 hari, 40 hari dan seterusnya. Kita belajar istirahat dari media sosial itu 1 bulan aja dulu. Gimana caranya? Nggak usah di log out, di uninstall aja aplikasinya. Nggak usah deactivated, nggak usah, di uninstall aja aplikasinya. Apa biasanya? Instagram, ya kan? TikTok, hapus aja dulu. Game online, ditinggalin dulu. Kalau memang betul-betul sungguh-sungguh mau taubat dan menjadi orang yang lebih baik lagi secara kualitas iman, ya, kualitas iman teman-teman semuanya. Jadi karena apa? Kenapa saya menekankan pada kalimat kualitas iman? Ayat tentang surga yang pertama kali disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat kedua ayat 25, syarat masuk surga itu cuma 2, beriman dan beramal soleh. Berarti kita harus memperbaiki iman dulu, betul dong? Ayat yang tadi saya sampaikan surat ke-25 ayat 70, illa man tabah wa amana wa amila amalan
salihah. Orang yang bertobat, dia menyesali segala kesalahan yang ada di dalam dirinya yang pernah dilakukan oleh dia, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan cara memperbaiki kualitas imannya. Bagaimana caranya? Menyesali segala sesuatu yang ditinggalkannya dan meninggalkan sejauh-jauhnya segala sesuatu yang buruk di masa sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, duduk di majelis ilmu, belajar, punya guru, ya kan? Berkomunitas, berkelompok dan lain sebagainya. Teman-teman semuanya, hijrah itu nggak bisa sendirian. Serigala itu akan habis dimakan oleh seekor beruang ketika dia berjalan sendiri, tapi tidak ketika dia berkelompok. Itu kenapa serigala selalu berjalan secara kelompok. Tapi jangan jadi serigala berbulu domba. Saya hanya mengilustrasikannya aja. Artinya kita harus berkelompok, berjamaah, karena Islam itu adalah jamaah gitu. Jadi penting kita untuk menginsafi segala sesuatu yang pernah kita lakukan dulu, Kang. Jadi bukan hanya tobat sambal. Apa tuh tobat sambal? Hari ini tobat, besok maksiat lagi. Ini yang sering dikatakan sama Rasulullah SAW. Ada dari kita yang pagi dia insaf, siangnya maksiat. Siangnya dia insaf, malamnya maksiat lagi. Kalau kalimatnya Rasulullah SAW itu begini. Ada dari umatku yang malamnya dia beriman, tapi paginya ingkar lagi kepada Allah. Pagi dia beriman, siang dan sorenya dia ingkar lagi kepada Allah. Saya hanya menyederhanakan dari hadis Nabi tersebut, dan itu yang terjadi sama kita. Coba sekarang kita lagi ngumpul begini, kayaknya ngecas imannya ya. Nanti nyampe rumah sendiri, pintu kamar dikunci, lagi mainan handphone sambil stalkingan. Ada muncul ternyata fotonya Anya Geraldine, ada muncul fotonya Maria Vania dan lain sebagainya. Kau Ustadz hafal? Saya tahu doang tapi nggak pernah ngelihat. Karena apa? Ini bahasa yang harus saya sampaikan untuk teman-teman anak-anak muda, ya kan? Karena ada objek yang dilihat, sehingga apa? Kemaksiatan laki-laki itu mulainya dari mata. Nah, ini yang sering saya sampaikan kepada para akhwat yang salihah. Kenapa? Jangan pernah percaya sama laki-laki yang nggak bisa menundukkan pandangannya. Kenapa? Matanya nggak bisa ditundukkan maka mustahil hatinya bisa istiqomah. Gitu kan? Oke. Bicara izin tadi. Siap. Bicara taubat dan hijrah, mungkin di samping kita Ustaz, ada mungkin siapa sih yang nggak kenal Betul. Kang Ucai di Betul. Nggak kenal semua. Nggak kenal semua. Akunnya centang biru lagi. Akunnya centang biru. Kang Ucai ini apa ya Kang? Mungkin dulu main skateboard atau gimana kan? Di kota Bandung atau apa gitu kan? Kang Ucai ini pengalaman di kota Bandung. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dulu saya ya ada di circle kesenian kali ya. Kesenian. Nah, salah satunya kalau di band itu kan di kota Bandung tuh kan, kata Bandung tuh kan kalau ungnya dihilangin kan tinggal band. Iya. Jadi Oh itu filosofi. Dung. iya, ini kota Bandung tuh dari situ. Ini mulai kayak ini ya. Lord Rangga. Mulai kayak Lord ini. Identik dengan itu. Identik dengan band. Iya. Jadi penuh dengan band gitu Bandung tuh. Jadi ya kalau saya hidup sebagai seorang remaja tuh di era tidak ada sosial media. Jadi zaman dulu tuh orang-orang kalau pengen eksis, pengen berkomunitas segala macam tuh ya langsung ke lapangan, nggak follow-followan gitu. Jadi kalau mau follow orang ya langsung ketemu, ngobrol gitu ya kan, kuatin mental untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan baru di luar rumah gitu, kayak gitulah gitu. Jadi ya qadarulahnya ya saya kakak-kakak saya tuh dulu ngeband. Jadi saya kecipratan lah gitu, dan rumah saya tuh sangat musikal sekali. Ada drum, ada bass, ada gitar. Jadi walaupun itu hasil beli ini dulu orang itu ada studio yang bubar, nah dijual murah tuh. Jadi di rumah paling gandeng, gombrang-gambreng, dan di depan rumah masjid padahal. Jadi suasananya agak-agak hektik gitu ya zaman dulu. Ya background saya seperti itulah, ada di keluarga yang sangat musikal dan akhirnya ngeband, dan akhirnya ya keterusan lah dari tahun 99 sampai 2013 saya berkarir di sebuah band bernama Rocket Rockers. Oke. Cerita deh Kang.
meskipun mungkin beberapa orang termasuk saya udah pernah dengar lah Iya, iya. kemarin-kemarin di podcast ya. Oh ya. Mungkin sebagai Jadi orang malu. belum tahu cerita dengan proses apa ya, transformasi atau Transformasi. Lo kira gue Bumblebee apa? atau proses hijrahnya Kang Mencari gitu Iya. ya, sampai bisa sampai sekarang gitu kan. Ya, ini bentar lagi azan ya. Pasti akan bersambung berarti. Bersambung. Ya, Iya, penasaran. bikin penasarannya dulu ya. Berarti ini colekannya gitu. Clickbait dulu, clickbait. Ya, yang pasti semua itu bukan karena satu momen terus saya langsung berubah gitu ya. Nggak ketemu UFO langsung hijrah gitu, enggak. Jadi lebih ke proses yang namanya proses perubahan pemikiran. Yang tadi pemikirannya dari pemikiran yang mungkin common umum pada umumnya anak-anak kota besar di Indonesia gitu yang terkena virus-virus pemikiran yang mungkin hanya sekedar mengenal kebaikan tapi tidak dengan kebenaran gitu kan. Baik saja kan sebenarnya tidak cukup. Yang penting baik. Cek saha baiknya buat siapa dulu gitu kan. Apakah ini baik? Ternyata baiknya buat LGBT kan hoream gitu kan. Nah, ini baiknya buat orang-orang yang mungkin berpaham liberal gitu kan. Nah, itu kan kebaikan tuh kadang dibungkus dengan kado yang seperti indah gitu, tapi dalamnya buyatak gitu, benyek kalau kata Ustadz gitu ya bahasanya. Kita bahasanya brutal-brutal ini. Brutal. Cuman kalau kamu undang saya emang nggak aman sih. Ya inilah rocker radikal lah gitu. Radikal. Ya. Sebenarnya sih colekannya dari situ ya, dari perubahan pemikiran. Yang tadinya pemikirannya saya seorang muslim, tapi cara berpikirnya tidak terlalu muslim. Kenapa tidak terlalu muslim? Karena muslimnya masih ada sedikit. Tapi yang tidaknya lebih banyak gitu. Nah, yang jadi yang bakal nanti dibahas setelah azan ini adalah 3 virus pemikiran yang kadang sadar atau tidak sadar ini hinggap di muslim, remaja muslim kebanyakan di Indonesia. Nah, 3 virus pemikiran itu, yang pertama itu sekularisme, yang kedua pluralisme, yang ketiga liberalisme atau disingkat dengan sepilis. Nah, sepilis ini adalah 3 pemikiran yang memang ada distributornya. Udah digodok, udah dimasak, mereka pun bersusah payah, berlelah-lelah untuk menggodok kebatilan ini gitu. Untuk disebarkan ke generasi muda Indonesia. Dan salah satu korbannya saya. Nanti saya bakal ceritakan apa yang terjadi sama saya gitu kan. Mungkin beberapa yang dimention sama Ustadz Ridho Febri tadi itu ada pada saya gitu. Kita sama-sama mantan pelaku. Bahkan bahkan ketika ya ada perubahan pun so called hijrah gitu kan. Ada hal-hal yang mungkin memang saya perubahannya masih sekedar fisik kali ya. Kan muka saya tuh LC banget kan? LC ya kan? Percaya pasti kan? Saya LC, lulusan Mesir gitu kan? Lulusan Cairo. Atau lulusan Yaman gitu kan? Banget lagi LC, tapi ternyata LC-nya bukan license ya, tapi langsung curhat ya. Jadi saya habis hijrah langsung LC, langsung curhat ya. Berarti LC-nya langsung curhat. Jadi yang saya sampaikan adalah curhat. Nah, kalau syar'inya silahkan ke Ustadz. Gitu. Jadi ini kan kombinasi yang lumayan enak ya, buat epic ya, buat tuan rumah ini ya. Jadi mungkin azan belum ya? Belum, 10 menit lagi. Kita nunggu kode aja dulu berarti ya, sambil nyampein. Tadi diterusin lagi atau gimana? Terusin lagi dong. Terusin lagi. Terusin lagi. Ya, secuil dulu tentang sekularisme lah ya. Nah, sekularisme itu singkat cerita, nih buat adik-adik mungkin bahasanya agak ribet tapi nggak apa-apa, telan aja deh. Nah, sekularisme itu kira-kira apa ya? Memisahkan kehidupan negara ya, bernegara atau bermasyarakat dengan kehidupan beragama. Jadi agama itu hanya ditaruh di sajadah, hanya ditaruh di musola, hanya ditaruh di pesantren. Keluar dari situ, nah orang-orang sekuler selalu ngomong apa? Sudahlah, jangan bawa-bawa agama. Nah, singkat ceritanya seperti itu. Pernah dengar kalimat itu? Udahlah, jangan bawa-bawa agama, gitu kan. Sedangkan Islam itu kan din, ya, way of life, gitu kan. Kita harusnya membawa Islam kemana-mana. Mau kita ke Bali, mau kita ke Amerika, kita harus bawa Islam. Karena keimanan seseorang itu kadang diuji ketika
aslinya itu diuji ketika safar kan. Betul. Ketika safar, kamu safar lah 3 hari atau sebulan lah sama teman dekat gitu, akan keluar asli-aslinya seperti apa. Apakah dia ketika keluar dari kotanya akan menjadi berperilaku seperti orang kafir? Nah itu bisa terjadi, ya, karena ketika di kotanya mungkin dia merasa disorot oleh tetangganya, oleh orang tuanya, oleh teman-temannya, tapi ketika keluar dari kotanya, wah, I'm free, gitu kan, merasa bebas sebebas-bebasnya. Nah inilah kenapa sekularisme ini adalah pemikiran berbahaya yang memang sudah rata ya di Indonesia penyebarannya. Tapi tugas kita seorang Muslim ini ya memang harus melawan itu dimulai dari diri sendiri. Bagaimana kita tidak menjadi orang yang sekuler, tidak memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari. Jadi keluar dari masjid itu tetap bawa Islam, tetap bawa sholatnya. Justru sholat itu dikatakan khusyuk ketika selesai salam, lalu kita berjalan keluar dan membawa efek dari sholat itu. Kalau setelah itu kita tidak melakukan perilaku keji dan mungkar gitu kan, ya berarti sholat kita insya Allah baik. Tapi kalau kita udah beres sholat, keluar kita malah melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah, nah itu berarti ada yang salah dengan sholat kita gitu kan. Itu yang dari diri sendirinya. Nanti untuk yang lainnya akan dibeberkan lagi. Oh ini kagetnya ada suara kayak gitu. Ini hukumnya apa Ustaz? Plastik. Suaranya kok agak-agak kayak di rumah ibadah sebelah gitu. Soalnya saya SD, rada horor kan. SD Banjarsari dulu di sebelah gereja di Jalan Merdeka. Jadi saya hafal suara tong gitu. Jadi kalau proses taubat secara pemikiran Kang Uci apa tuh? Berarti apakah lebih membaca ganti bacaan atau gimana gitu? Yang pasti colekan pertamanya adalah ketika musim Twitter ya waktu itu. Twitter baru mulai dan saya membaca sebuah pemikiran yang bagi saya yang secara agamanya aja masih minus kali ya, nggak punya basic yang kuat secara ilmu. Tapi ketika saya baca pemikiran itu di Twitter, nah disitulah akhirnya saya sadar, ada loh pemikiran yang menyeramkan seperti ini gitu. Kok gini banget sih jadi manusia teh gitu ya. Sebandel-bandelnya saya juga nggak berani mikir kayak gitu. Nah itu nggak tahu saya dari nama orangnya siapa, tapi yang jelas banyak di retweet sama circle saya, cuman bukan band saya ya. Sama circle itu kan ya komunitas lah gitu, komunitas yang memang suka sama-sama musik punk, musik underground gitu ya, segala macam. Nah ketika itu keluar, kalau di Twitter kan kalau ada yang nge-like, ada yang nge-repost kan kelihatan di timeline kita kan, kalau kita saling follow. Nah itu nggak tahu tweetnya siapa, di repost atau di like gitu ya, muncul di timeline saya gitu kan, loh ini apaan? Isi Twitternya seperti ini tulisannya, lebih baik saya masuk, nauzubillah, saya ngomongnya juga gemeteran nih, lebih baik saya masuk neraka bersama para artis-artis daripada saya masuk surga bersama FPI. Ngeri nggak? Nauzubillah min dzalik. Nah, itu nggak tahu siapa yang nge-tweetnya, tapi itu viral waktu itu, sekitar tahun 2009-2010 lah, awal Twitter. Nah ketika saya baca itu mind blowingnya itu bukan mind blowing yang awesome gitu kan, tapi naon ya teh gitu kan. Jadi gitu kan, kok ada orang yang berpikir lebih baik masuk neraka, apa baiknya masuk neraka, kesundut rokok gitu kan, atau kita pakai korek api diginiin dari jarak jauh aja udah panas banget gitu kan. Ini dia nyebut lebih baik masuk neraka bersama para artis-artis. Dari term kalimat pertama aja dia udah judgmental. Berarti semua artis-artis itu masuk neraka. Kebayangkan nanti kan kalau ada artis yang ternyata dia hijrah, dia terus di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah terus meninggal, ya belum tentu masuk neraka gitu kan. Jadi seakan-akan dengan kalimat itu seakan-akan dia merasa si paling toleran, si paling anti bigot gitu kayak gitu. Bahasa-bahasanya itu kan bahasa-bahasa zaman sekarang gitu kan, si paling kebinekaan. Paling yang kayak gitulah. Paling NKRI. Paling NKRI. Nah, yang kayak gitu-gitu kan sebenarnya hanya permainan kata-kata, tapi secara maknawi itu
sangat rusak gitu, damage-nya tuh besar gitu. Sehingga kita yang mungkin dibekali, saya waktu itu mulai tergerak tuh karena ya Allah, ini gimana cara ngekonternya gitu ya. Cuman karena saya ya alhamdulillah gitu rada dibekali follower gitu ya, walaupun tidak sebanyak Ariel atau Sule. Tapi channel sendiri belum. belum waktu itu, Twitter kan masih belum. Waktu itu wah lumayan nih, saya kalau bisa mengkonter pemikiran ini, setidaknya ada perubahan pemikiran di komunitas saya yang bisa menjadi option untuk tidak terjebak di pemikiran itu. Kebayang kalau nggak ada option, mereka, oh iya keren nih gitu. Tapi kalau ada option, ada yang counter nih. Nah gitu kan. Itu kan celah dakwah di situ. Akan bersambung setelah azan. Akan bersambung ya. Ya. Nanti kita cerita deh, tadi ada sinyal-sinyal kan ya. Iya. Maksudnya ketika Kang Ucai itu baca tweet gitu. Itu kan sinyal gitu. Iya, betul. Sinyal dari Allah. Dan kita bakalan bahas habis Isya mungkin Ya. Insyaallah. Sinyal-sinyal itu Bisa azan. mungkin setiap orang beda-beda sinyalnya. Pasti. Ya. Setiap orang jalan hidayahnya, jalan sinyal beda-beda, termasuk kita semua mungkin ya. Nah, untuk itu nanti kita lanjut ya, Kang Ucai. Ya, insyaallah. Setelah Isya, jangan lupa Pasti. teman-teman kalau yang suka ngopi bisa siapin order dulu di depan ya. Ada V60 dan kopi susu gratis, silakan teman-teman bisa nikmati dan ini. Oke, terima kasih. Kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Adada halqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertanyaannya tentang sinyal ya, Kang ya. Tentang Sinyal, betul. Sinyal. kode dari Allah yang menjadi momentum seseorang itu bisa hijrah dan berubah atau melakukan pertaubatan nasuhah di dalam hidupnya mereka, sehingga mereka bisa menjadi orang-orang yang jauh lebih baik lagi. Kalau ngomongin tentang taubat, teman-teman semuanya, sebenarnya kehidupan kita ini isinya semua tentang sinyal. Sinyal-sinyal kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada anak kecil yang bilang, "Om, nggak boleh mabok, mabok itu haram." Betul. Ketika anak kita ngingetin, "Ma, udah sholat belum?" Itu betul. Kita kadang menolaknya dengan cara, "Iya nanti mama nyelesain dulu pekerjaan." Papa udah sholat belum?" "Iya nih nak, tanggung nak, belum selesai." Itu sinyal dari Allah sebetulnya. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas keimanan kita. Karena apa? Tergeraknya kita untuk melakukan dan mengambil sinyal yang Allah berikan itu bagian dari keimanan yang Allah tanamkan ke dalam diri kita. Nah, itu kenapa saya bilang sama panitia, saya izin pakai whiteboardnya gitu. Boleh saya berdiri, Kang ya? Saya agak beda sedikit talk show-nya, nggak duduk karena memang biasa coret-coret. Saya geser ke samping sebelah kanan ya, Kang ya. Nah, kelihatan Bunda? Kelihatan ya, belum nulis apa-apa. Nah, tentang taubat, apa sih yang harus dilakukan? Kita tanyanya sama Al-Quran. Quran surat ke-25, ayatnya ayat ke-70. Yang Allah sampaikan, illa man taba, yaitu orang-orang yang bertaubat. Setelah mereka bertaubat, berarti dia mendapatkan sinyal dari Allah. Kenapa dia mendapatkan sinyal? Karena, saya tarik dulu ke fitrahnya manusia. Saya mau tanya sama teman-teman semuanya, ini
fundamental sebetulnya. Para ibu mengandung, apa agama bayi di dalam kandungan itu? Hah? Islam. Apa agamanya? Islam. Kalau orang tuanya non-muslim, apa agama anaknya? Tetap Islam. Hah? Betul Islam? Yakin? Oke. Apa dalilnya sekarang? Setiap bayi yang lahir. Ini fundamental loh. Fitrahnya adalah Ya, Muslim. yang kadang kita nggak ngaji sampai ke situ. Kita sebetulnya terlahir sebagai seorang muslim, tapi bangga dengan muslim keturunan, nggak pernah cari tahu tentang dasar dari bahwa kita harus berbangga sebagai seorang muslim. Inilah yang nanti akan menjadi mercusuar untuk menerima sinyal yang Allah berikan kepada kita. Saya akan bahas perlahan. Saya mohon izin sebentar ya. Pertama, bayi yang di dalam kandungan itu adalah seorang muslim. Apapun agama orang tuanya, dia adalah seorang muslim. Apa dalilnya? Buka di Quran surat ke-7 ayat 172. Ini adalah dialog Allah dengan bayi yang usianya berapa? 4 bulan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alastu birabbikum. Bukankah aku adalah Rabbmu? Jawab bayi itu apa? Qalu bala syahidna. Betul ya Allah, engkau adalah Rabbku. Engkau yang menetapkan rizki bagiku. Engkau yang akan memberikan jodoh terbaik untukku. Anak-anak keturunan yang salih dan salehah dan lain sebagainya. Itu jawaban kita. Maka bayi ini adalah seorang muslim. Nah, inilah yang kemudian menguatkan hadis Nabi bahwa orang tuanya lah yang menjadikan bayi itu Nasrani, Majusi, dan Yahudi. Sepakat sekarang? Berarti setiap yang terlahir manusia, dia sudah punya fitrah yang namanya fitrah iman. Makanya ada orang mualaf. Ya kan Bunda? Baik itu yang masuk kembali ke fitrah Islam di usia yang sudah semakin sepuh ataupun yang masih muda. Kenapa? Setiap manusia diberikan fitrah iman ini. Inilah yang kemudian membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Termasuk dalam kehidupan. Ini pula lah yang menerima sinyal-sinyal dari Allah tentang apa yang kamu lakukan itu salah. Apa yang kamu perbuat itu nggak baik. Jangan dilanjutin. Coba tanya deh sama orang yang korupsi. Tanya sama Sambo. Hati kecil nuraninya nggak mungkin dia mau ngebunuh orang kalau bukan karena emosi dan amarah. Atau tanyalah orang lain yang melakukan korupsi dan perbuatan kemaksiatan yang lain, tanya hati nuraninya, pasti menolak. Pasti menolak. Kayak teman-teman yang udah ngaji, ya. Teman-teman yang udah ngaji, tiba-tiba ngelihat sesuatu yang nggak seharusnya dilihat di media sosial, pasti istighfar. Itulah iman. Nah, iman ini yang kemudian menerima sinyal dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian aktivitasnya dilakukan pertaubatan. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Itu Quran surat ke-25, surat Al-Furqan, ayatnya ayat ke-70. Apa prosesnya? Pertama, diawali dengan taubat, kemudian dengan taubat ini memperkuat keimanannya dengan cara memperbanyak amal salih. Amal salih yang pertama dilakukan adalah dengan dia bertaubat. Setiap orang punya sinyalnya masing-masing, punya kodenya masing-masing dari Allah Subhanahu wa taala buat kita. Nah, sekarang mau nggak kita menerima sinyal dari Allah itu? Itu aja. Sebetulnya bukan kita belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi banyak dari kita yang belum mau untuk mendapatkan hidayah dari Allah dan menikmati hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhana aja. Allah perintahkan kita salat. Salat enggak kita, Bunda? Salat kita. Bulan puasa, Allah perintahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Puasa enggak kita? Puasa. Para akhwat, para ummahatnya, para ibu-ibu ketika diperintahkan oleh Allah untuk menutup aurat, apa yang dilakukan oleh kita? Pelan-pelan belajar, pelan-pelan menutup aurat. Allah perintahkan kita untuk birrul walidain. Ini contoh sinyal. Ketika Allah perintahkan untuk birrul walidain, Quran surat ke-30, surat
30 surat Luqman. Ayatnya ayat ke-14. Apa yang kita lakukan? Kita pun akan melakukannya. Pertanyaan sederhana. Ketika Allah perintahkan menjauhi riba, bagaimana dengan kita? Kan kadang suka masih pilih-pilih. Masih suka pakai dalil lagi. Ustadz, kalau nggak nyicil nggak punya. Berarti kan kita belum mau menangkap sinyal dari Allah, sinyal hidayahnya itu. Masih menganggap apa yang kita lakukan itu benar. Padahal urusannya, kata Nabi SAW, riba itu dosa yang paling ringan adalah sama dengan bersetubuh dengan ibu kandung sendiri. Coba dipikir dengan akal sehat, kan nggak mungkin kita melakukannya. Kenapa? Itu adalah dosa besar berarti ukurannya. Nah, sinyal-sinyal seperti itu kadang kita nggak nangkep, Bunda. Anak ngingetin begini, Ma, udah atuh gitu kan, gak usah diladenin tetangga, Ma. Tapi kan mamanya sakit hati, gak suka dibilang kayak begitu gitu. Itu anak kita lagi nasehatin kita, bukan dia, tapi Allah yang memberikan sinyal kepada anak kita untuk kita mendapatkan hidayah dari Allah. Kenapa? Karena Allah tahu di dalam jiwa kita imannya itu bersemayam. Seperti yang saya gambarkan tadi, Bunda, bahwa setiap manusia punya fitrah imannya. Nah, nanti apakah imannya itu akan menuntun pada kebenaran atau justru hanya akan menghancurkan dia karena penolakan terhadap segala kebaikan yang Allah sudah hadirkan dalam kehidupan kita. Makanya selalu saya sampaikan, Kang, kehidupan itu ada dua. Al-Quran itu ada dua dalam kehidupan ini. Mohon maaf. Yang pertama, Al-Quran yang tertulis, yaitu Al-Quran yang biasa kita baca, yang dikhatamkan di bulan Ramadan. Dan yang satu lagi adalah Al-Quran yang tidak tertulis, itulah kehidupan. Dan interaksi kita lebih banyak dengan Al-Quran yang hidup, yaitulah kehidupan. Maka saat kita bisa menangkap sinyal-sinyal dari sekelilingnya kita, semoga Allah merahmati kita dan mempermudah kita untuk menikmati hidangan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap orang beda-beda, Kang. Setiap orang beda-beda. Setiap orang beda-beda. Dan pasti sebenarnya ada dalam aspek yang terdekat gitu ya. Betul. Sinyal tuh Biasanya makin gini. Ini handphone. Handphone sinyalnya itu kuat saat dekat dengan tower atau saat jauh sama tower. Saat dekat dengan tower, ya kan? Berarti sinyal terdekat itu kadang datangnya dari orang-orang terdekat kita. Entah itu istri kita, entah itu suami kita, entah itu anak-anak kita, bahkan orang tua kita, teman, kakak, adik, kerabat, dan lain sebagainya. Jadi Allah selalu memberikan sinyal itu dengan cara terbaik. Kadang kita yang nggak bisa menangkap dengan baik sinyal-sinyal yang Allah berikan itu, Kang. Gitu. Bicara sinyal terdekat nih, kalau bicara sinyal terdekat mungkin kalau kamu kayaknya berbeda nih sinyal tadi. Sinyalnya dari Twitter nih. Ya, benar nggak? Dari Twitter ya sinyalnya. Nah, cerita deh kan, cuman lebih kalau sekarang apa sih dari sinyal terdekat itu? Kemudian Kang Ucai memutuskan tadi merubah ya, kalau bahasanya pemikiran bukan hanya baik tapi benar. Nah, itu kan ada proses hijrah ya, dalam tanda kutip, atau berpindah pemikiran kan ya, dari yang tadinya salah menjadi baik dan benar. Nah, menurut Kang Ucai, esensi hijrah itu apa sih gitu kan? Esensi hijrah yang bisa Kang Ucai sharing ke teman-teman. Kalau tadi mungkin Ustaz Ridho Febri pendekatannya anak, ya. Sekarang kalau mungkin Twitter gitu ya, apa sih esensi hijrah menurut Kang Ucai? Ya, bismillah. Semoga Allah bantu saya jawab. Pertanyaannya ini kayak dosen ya. Esensi hijrah. Esensi ya. Apalagi sini ada Ustadz. Ketua DKM. Ketua DKM lagi. Yang ternyata adalah teman sekelas SD saya. Masya Allah. Iya. Watomi, ya Watomi. Jadi Tommy ini ada ternyata satu grup di grup SD saya, dia ada di grup WA ya, SD Banjarsari 4 Jalan Merdeka situ. Iya. Kok bisa ya? Kita lulusan tahun 92. Aduh jadi. Ya barakallahu fik ya, dipertemukan di tempat yang Allah ridhoi insyaallah ya, rumah Allah. Alhamdulillah ya dipertemukan sama teman SD. Ya ini juga salah satu sinyal ya. Sinyal. Agar kita sinyal, berdua sinyal diet kebaikan. gitu. Sinyal Kita kebaikan. tipikal bapak-bapak banget sih. Udah bapak-bapak teh yuk lemak di mana gitu.
Coba ibu-ibu lihat waktu saya muda. Oh, mulai. Ya, kalau ngomongin esensi ya, pasti kan pengentalan atau kristal clear. Wah, si esensi itu tuh kan lahir kalau ditanya menurut saya, wah kan nggak boleh ya menurut. Cuman kalau harus dijawab ya pasti saya ngalami beberapa titik-titik kejadian-kejadian lah yang memang itu akhirnya melahirkan hikmah gitu ya. Kayak saya misalnya sebelum nemu pemikiran yang mengerikan itu di Twitter, ya saya dulu ngalamin juga lah seperti kisah-kisah hijrah yang mungkin berupa entah itu teguran-teguran yang lumayan kencang gitu ya. Kayak saya dulu kalau pernah nonton film Twister, Ya, Twister. rumah saya tuh pernah kesedot angin puting beliung. Dan saya ada di dalamnya, di lantai atas, dan hampir kesedot. Saya pegangan pintu gitu. Sedramatis itulah gitu. Waktu awal-awal saya ngeband malah, awal-awal saya rekaman itu teh. Cuman waktu itu ilmu belum nyampe sehingga saya masih ya terus aja jalan. Cuman dari situ tuh udah ada gertak-gertak yang memang di dalam hati itu kematian itu tuh dekat gitu, kapan aja bisa dipanggil gitu. Dan itu kejadiannya 2001, kalau nggak salah 2001, rumah saya di Margahayu dulu ya, ke sedot angin puting beliung, dan atapnya sampai pindah ke sebelah rumah gitu. Jadi Dramatis kan? dan saya yakin angin itu tuh datangnya milih gitu kan dari Riung Bandung, katanya datang itu nyedot kios, beca ngarapung, terus abis itu terakhir endingnya di rumah saya gitu. Rumah saya yang dulunya mungkin gombrong-gombrong segala macam, di situ ngeband segala macam ya, saya dapat lah gertakan-gertakan itu tuh dapat gitu, sehingga khauf itu lahir. Khauf itu rasa takut ya, karena 3 pilar beribadah kepada Allah yang saya tahu ya. Coba Ustadz nanti dikoreksi, ini teman SD DKM jadi rada bebas teman SD mah. Jadi kumaha Tom ya Tom? Bener tuh ya. Jadi kayak Tom. Yang saya tahu ya 3 pilar beribadah kepada Allah itu kita harus tiga-tiganya ini nyala gitu kan. Ada roja, harap ya, terus ada khauf, takut, dan ada mahabbah, cinta ya. Jadi cinta sama Allah, takut sama Allah, dan berharap hanya kepada Allah tuh itu harus sejalan, karena kalau salah satunya aja kita bisa terkena aliran sesat ya. Salah satunya ada jadi khawarij, ada yang jadi murjiah dan segala macam. Silahkan dibuka di Google aja atau tanya ke ketua DKM ya arti-artinya. Jadi yang saya pahami seperti itu. Jadi ketika saya muncul pertama itu khauf, rasa takut itu tuh terus menempel gitu kan. Tapi ternyata rasa takut aja ternyata tidak cukup gitu kan. Dimana kita juga harus menggali bagaimana adab kita kepada Allah itu ternyata harus ada. Bukan takut saja, kalau takut saja nanti kita ke orang tuh syiarnya hanya mengeluarkan bab neraka aja gitu. Yeah. Finar, dolalah gitu. Bid'ah. Iya, takut dalam artian tuh iya kayak azab kayak gitu kan. Ya saya melihatnya saya hampir kesedot puting beliung, oh iya mah 3 azab gitu ya, jadi kayak gitulah. Nah cuman dari situ aja ternyata belum menjadi kesimpulan sebuah esensi, tapi harus lahir lagi bagaimana adab kita kepada Allah, ya salah satunya adalah kita berharap kepada Allah. Ya, ketika takut itu ada, kita tetap jangan berputus asa atas rahmat Allah gitu kan. Ya kita gali lagi tentang apa itu roja dan apa itu bagaimana cara mencintai Allah, dan itu sampai sekarang, sampai detik ini saya pun masih mempelajarinya. Jadi kalau kesimpulan sampai esensinya itu tentang apa tadi, hijrah ya? Hijrah sendiri ya adalah bagaimana kita terus merevisi apa-apa yang sudah. Jadi hijrah itu bagi saya bukan satu seremonial yang hey hijrah ya kita udah selesai udah gitu, nggak gitu. Terus hijrah nggak gitu. Tapi ini adalah rangkaian panjang yang dimana akan ada onak dan duri, akan ada segala macamnya lah, yang tadinya kita merasa udah tenang, lingkungan orang-orang soleh gitu, tiba-tiba nikah, keluarlah tabiat-tabiat lamanya gitu kan, jadi mudah marah, datang lagi anak gitu kan, dengan karakter yang mungkin tidak diharapkan ininya perlakuannya ke kita gitu. Wah, itu dilatih lagi, digodok lagi, mungkin ibu-ibu lebih senior
Makanya ibu, nah si Ucai mana? Gitu. Saya dulu. Anak ini udah sangat menggembleng mentalitas kita gitu ya, untuk menjalani kehidupan ini. Dan ya esensinya ya pasti adalah bagaimana kita terus mendekatkan akhir hidup kita ini, jangan sampai tidak mengucapkan la ilaha illallah kalau menurut saya. Jadi kita harus tetap dalam kondisi di mana kita bisa berdamai atau menjalankan 3 prasangka itu kepada Allah gitu, harap, roja, dan juga mahabbah itu terus di kita pepereket gitu istilahnya tuh. Jangan sampai lepas, karena kalau kita lepas dari situ ya yang saya tahu sih kita akan ada kekeliruan dalam beragama gitu. Nah disitulah akhirnya saya melihat bahwa hijrah ini ya sebuah perjalanan panjang yang dimana kita harus istiqomah dengan sebenar-benarnya istiqomah gitu. Jangan sampai kita diakhirkan, mungkin kita di media massa atau di sosmed terkenalnya dengan selalu share kesolihan gitu kan, atau syiar Islam gitu, tapi endingnya nauzubillah misalnya di keadaan su'ul khotimah kan gitu juga nggak tahu, yang penting endingnya gitu kan. Kita bagaimana kita mengejar ending ini biar husnul khotimah, itu aja sih, simpel kalau saya. Pertanyaannya sama sih yang ketiga ini, lebih ke kan tadi setelah taubat, hijrah, kemudian beramal soleh, nah supaya nggak bad ending gitu, nggak bad ending tadi su'ul khotimah gitu. Apakah cukup gitu menurut kamu Cai dengan tadi beramal soleh gitu ya? Apakah terus sholat itu sampai akhir hidup kita, atau puasa gitu terus sampai akhir hidup kita, atau berinfak dan sebagainya? Kira-kira menurut kamu Cai gimana? Setelah taubat, hijrah, dan beramal soleh, ada hal lain nggak yang mesti anak-anak muda khususnya lakuin atau secara umum kita semua gitu? Nah, yang pasti sih bismillah, yang saya rasakan ketika ya kita setelah belajar fadilah-fadilah amalan gitu kan, apa ini, oh ini tuh hadiahnya ini dari Allah, ini amalan semua, tapi ternyata yang paling berat adalah ketika kita mengetahui ilmunya dan kita harus menjalankan bukan hanya amar ma'ruf tapi nahi mungkar. Karena nahi mungkar inilah amalan yang bisa dibenci oleh kanan dan kiri. Musuh kita benci, ternyata saudara kita juga benci karena ketidakpahamannya mungkin ya. Wah, iya mah garis keras gitu kan. ABG ya anak baru giroh. Padahal kita melakukan nahi mungkar itu mungkin kita ya nebeng sama kelompok yang memang ada ahli ilmunya di situ dan sesuai dengan syariat Ahlussunnah wal Jamaah gitu ya. Mau melakukan apapun ya kita tetap izin secara segala macamnya, syar'inya segala macam jalan gitu. Cuman tetap tabiat nahi mungkar itu selalu dibenci oleh kanan dan kiri gitu kan. Dan itu kita harus telan kayak pil pahit, bukan pil pahit ya, pil mah teu pahit gitu, puyer gitu. Jika puyer, wah iya kustul hindi tapi dikukumur gitu. Mun Covid kamari kan gitu, wah saya juga kustul hindi weh gitu nya. Alhamdulillah jeung endog 2 gitu. Ya dari situ saya lihat bahwa amal solih saja, amalan-amalan pribadi gitu ya, ini ya harus ya, cuman yang menjadi penentunya adalah apakah kita dengan ilmu yang kita gali ini, apakah menghasilkan sebuah karya atau gerakan yang bisa menggerakkan umat gitu. Jadi umat ini tidak hanya nyaman dengan kesolehan pribadi atau kesolehan kelompok, tapi bisa mewarnai kesolehan secara masif gitu, kepada minimal dari keluarga sampai ke masyarakat gitu. Nah, gerakan-gerakan inilah yang memang harus menjadi bekal untuk anak muda. Jangan sampai ya soleh sendiri gitu, asik sendiri gitu ya, jangan gitu. Yang mau masuk surga sendiri. Masuk surga sendiri. Makanya kita harus ayo barengan, bukan merasa si paling masuk surganya, entar kita juga maksudnya tuh ya
orang yang melakukan kebatilan aja berlelah-lelah gitu ya, Betul. mikirin gitu rapat, mereka tuh rapat besar loh. Zoom in terus zoom in lagi Zoom Zoom, meeting. G meeting terus segala macam ya, mereka untuk membuat sebuah pertunjukan atau hiburan yang memang bekerja sama dengan minuman beralkohol apa segala macamnya, itu mereka sampai berlelah-lelah. Kenapa? Untuk sesuatu yang bisa membawa kita nanti istirahat, yang benar-benar istirahat mah nanti di jannah ya. Di sini mah emang riweuh, di dunia mah nyaki we carangkeul gitu ya. Udah merasa gimana, ternyata ada lagi masalah gitu. Cuman istirahat kita insya Allah nanti di sana berarti kita harus all out di dunia teh gitu kan. Jadi kalau saya mah prinsipnya bagaimana, ya mudah-mudahan saya diingatkan terus saya ngomong gini juga karena kadang juga saya lupa. Kalau saya prinsip hidup saya, ketika bangun tidur, apa yang bisa membuat saya masuk surga hari ini, tak itu kejar udah. Jadi kalau kita bangun tidur nggak mikirin umat atau hanya mikirin sekarang makan apa, sekarang posting apa, biar dipuji, di like banyak orang, nah itu mengerikan. Tapi kalau kita bangun tidur mikirin umat aya naon, lihat dulu di Palestina, Suriah, ini gini, wah kirim doa segala macam. Terus ya kita bergerak gitu dengan booster yang sudah diberikan Allah, kasih sinyal kan. Betul. Nih saudara kamu di sini ada kejadian ini, di saudara kamu di Cianjur ada kejadian ini. Kita lihat semua itu, kumpulkan jadi energi kita untuk bermanfaat bagi mereka, minimal untuk satu wilayah atau bisa semuanya ya dengan cara berjamaah itu tadi. Yeah. Gitu. Oke. Jadi keywordnya tadi amar ma'ruf nahi munkar gitu ya. Iya itu Salah harus. satu keywordnya ya. Itu untuk sebagian orang terdengar mengerikan kan kata-kata nahi mungkar. Apalagi terdengar kata jihad gitu kan, itu yang tadinya mulia gitu ya. Kenapa jadi dibikin horor gitu kan? Ya itu karena ada yang membuat pihak-pihak yang istilahnya apa ya? Monsterisasi suatu term gitu. Jadi terlihat horor gitu, terlihat seram gitu. Padahal mulia itu. Padahal mulia. Kita dengar nih penjelasan dari Ustaz Ridho Febri. Setelah taubat dan hijrah, Ustaz, kemudian Apa selanjutnya? apa selanjutnya selain beramal soleh gitu, Ustaz? Oke. Apalagi buat kita anak-anak muda dan kita secara umum gitu ya, ibu-ibu yang di belakang atau teteh-teteh, apa selanjutnya, Ustaz, setelah beramal soleh dan hijrah? Apa sih yang harus dilakukan sama kita ketika kita gini, teman-teman sama ayah bunda sekalian, sebelum saya lanjutin, hijrah itu bukan hanya untuk anak-anak muda. Karena berubah menjadi lebih baik itu adalah tugas semua hamba. Artinya apa? Rasulullah SAW sampai mengatakan dalam hadisnya bahwa kalau seandainya kita hari ini sama dengan kemarin, rugi. Sama aja rugi, apalagi kurang. Artinya apa? Itu kan berarti kita setiap hari ada proses menghijrahkan diri kita, baik secara kualitas ilmu maupun kualitas amal. Itu yang harus kita lakukan. Nah, bagaimana dan seperti apa yang harus kita lakukan biar kita mungkin lebih ke kontinuitas dalam beramal soleh mungkin ya. Saya izin berdiri lagi boleh ya? Nah, sebelum saya jelaskan. Tadi Kang Ucai keywordnya kan amar ma'ruf nahi mungkar. Saya barusan buka mushaf di iPad saya. Allah berfirman di Quran surat ketiga ayat 110. Allah tuh memuji, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik. Ini pujian Allah bukan kepada kita, belum, tapi kepada generasi salafus salih dulu, para sahabat yang membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa nggak pujian itu juga turun sama kita? Bisa banget. Karena Al-Quran ini validasinya sampai kiamat nanti akan tetap berjalan, Bunda. Syaratnya apa? 3. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Pertama, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini sepaket, Bunda. Nggak bisa dilepasin. Wa tu'minuna billah. Yang ketiga adalah beriman kepada Allah. Kita semua beriman kepada Allah. Kita bisa melakukan amal soleh, tapi kadang kita suka kagok ketika nahi mungkar.
suami minjem atau nyicil motor pakai leasing, kita sebagai istri nggak berani ngingetin, berarti iman kita baru separuh. Karena kesempurnaan iman ketiganya ini harus ikut, Bunda. Dan teman-teman sekalian juga sama. Ketika melihat sesuatu yang buruk, lakukan. Kalau nggak bisa dengan tangan kita, kata Rasulullah, dengan apa? Lisan. Dengan lisan. Diingatkan, dinasehati. Kalau nggak bisa dengan doa. Doakan kebaikan. Bukankah doa yang dilakukan diam-diam akan diaminkan oleh malaikat-malaikatnya Allah? Nah, kadang kita suka pelit buat ngedoain saudara-saudara kita yang sedang melakukan kesalahan dan kemaksiatan. Padahal doa kebaikan itu kembali lagi ke kita. Oke. Kalau gitu saya mohon izin berdiri lagi. Ini saya hapus. Teman-teman semuanya, ayah bunda sekalian, agar kita bisa istiqomah, Kalimat istiqomah itu ada di Quran surat ke-41, surat As-Fussilat ayatnya ke-30. Allah berfirman tentang kata-kata istiqomah. Nah, ini ketika kita sudah dapat sudah dapat tentang taubatnya, maka yang menjadi tujuan kita selanjutnya adalah istiqomah dalam amal saleh yang kita lakukan. Allah bahkan mengatakan dalam firman-Nya, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzan." Apa janji Allah? Wa absirul bil jannah. Akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi orang-orang yang mengatakan aku beriman kepada Allah dan kemudian dia istiqomah dengan kalimatnya, artinya dia melakukan amal soleh yang Allah syariatkan karena dia sudah bersahadat. Konsekuensi sahadat adalah amal soleh. Itu kenapa Abu Jahal, Abu Lahab nggak mau melakukan syahadat, karena dia tahu bahwa kalau saya bersahadat pasti ada konsekuensi yang harus saya lakukan. Apa? Amal soleh. Dan ketika kita melakukan amal soleh, senang dengan amal soleh, senang dengan perbaikan dan kebaikan, senang dalam hijrah kita, senang terus beristighfar setiap saatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kirim malaikat mendampingi kita dan menghibur kita. Jangan sedih, jangan takut. Setiap ujian yang Allah berikan, ayo sujudnya lebih lama, doanya lebih panjang lagi, minta sama Allah. Semuanya nggak lama kok. Semuanya pasti akan dihisab oleh Allah dan diberikan pertanggungjawaban terbaiknya. Ini kata istiqomah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Balasan orang yang istiqomah? Surga. Nah, pertanyaannya, gimana kita yang muda, yang tua bisa istiqomah sehingga layak masuk ke dalam surganya Allah, sehingga nanti di akhir hayat kita husnul khotimah. Mereka yang husnul khotimah kan mereka yang tergambar kehidupannya dalam keistiqomahan amal soleh. Pertanyaannya bagaimana? Nah, yang paling gampang nanya sama Quran lagi. Quran surat ketiga ayat 142. Ini luar biasa, teka-teki dari Allah, Bunda. Teman-teman semuanya. Kan istiqomah tujuannya ke surga. Itu maunya kita, ya kan? Ternyata di Quran surat ketiga ayat 142 ini Allah mengawali kalimatnya dengan kalimat am hasibtum an tadkhulul jannah. Kamu katanya mau masuk surga. Ingat ya, nggak semudah itu loh. Nah, jadi teka-tekinya terjawab. Apa yang Allah inginkan sehingga kita bisa betul-betul istiqomah? Ada dua. Pertama, jihad. Wah, ini agak ekstrim ya Kang ya. Saya sama Kang Uce ini yang ketiga atau keempat kali gitu bareng. Selalu radikal. Yang dibahasnya jihad gitu kan. Tapi pemaknaan jihad di sini bukan perang ya. Nanti saya jelaskan. Yang kedua adalah sabar. Cuman dua. Nah, disinilah Bunda, teman-teman semuanya, saya pengen menurunkan satu kata jihad ini sehingga menjadi kurikulum dalam hidup kita yang nanti menjadi booster buat kita bisa betul-betul istiqomah dalam beramal soleh. Yang pertama dari kata jihad ini atau jahada, ada kata ijtihad. Itu yang pertama.
Yang kedua, ada kata jihad itu sendiri, dan yang ketiga ada kata mujahadah. Malu Kang, ada alumni Gontor. Ini kan kaidah bahasa Arab. Punten ya Ustaz ya, saya mohon izin Ustaz. Nanti tolong koreksi di belakang Ustaz kalau salah. Jadi jihad yang dimaksud di sini Bunda, yang dipengen sama Allah itu pertama ada kata ijtihad. Apa ijtihad itu? Kita harus punya visi atau tujuan. Mau ngapain sih hidup? Oh, pengen ke surganya Allah. Kalau gitu turunin tentang ayat-ayat yang bicara tentang surga. Apa amalannya? Banyak. Nah, tadi Kang Ucai bilang tentang fadilah-fadilah. Betul. Kenapa kita nggak bisa istiqomah? Karena nggak pernah nurunin tentang fadilah-fadilah amalan yang kita lakukan selama ini. Contoh sederhana, Quran surat ke-17 ayat 78 sampai ayat 81. Tentang apa? Salat tahajud. Kenapa kita susah buat salat tahajud? Karena fadilahnya belum diturunin. Ada namanya neraka hutomah. Ya, di Quran surat ke-104. Ayat 1 sampai ayat 9 secara keseluruhan. Di surat ini bicara tentang neraka hutomah. Siapa yang layak masuk ke dalam neraka hutomahnya Allah? Yaitu wailul likulli humazatil lumazah, yaitu suami-suami yang sibuk cari uang. Ayat keduanya bunyinya gimana? Allazi. Nah, kenapa bukan alati? Padahal ayat pertamanya bicara tentang laki-laki. Artinya ini sepasang, suaminya kerja cari uang gelap ketemu gelap, istrinya jadi sosialita tukang ngabisin uang dan ngomongin orang lain. Kata Allah, hati-hati, suami istri yang model begini tempatnya di dalam hutomah. Hati-hati nggak kita akhirnya? Hati-hati Bunda, kenapa? Karena tahu fadilahnya, kita nggak mau jadi suami istri yang seperti itu biar nggak masuk ke dalam neraka hutomahnya Allah. Kita pengen dapat maqamah mahmudah. Maqamah mahmudah itu surga yang paling tinggi. Amalannya apa? Salat tahajud. Atau di Quran surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, amat sangat beruntung orang-orang yang beriman itu. Kenapa mereka beruntung? Lari ke ayat ke-11-nya. Mereka mendapatkan surga firdausnya Allah. Apa yang dilakukan oleh mereka orang-orang yang beriman? Kok bisa dapat surganya Allah? Fadilahnya ini fadilah. Lari ke ayat keduanya. Mereka salat khasyi'un. Salatnya khusyuk. Itu Bunda. Jadi kita punya visi, punya tujuan. Tahu apa yang harus kita lakukan. Makanya turunkan fadilah-fadilah amal soleh yang saat ini kita lakukan. Biar tahu ujung dari amal soleh itu semuanya muaranya kepada satu tempat. Apa? Rahmat dan ridhonya Allah. Dua hal inilah yang mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah tahu banyak fadilahnya, mudah untuk istiqomahnya. Itu yang pertama, tentang ijtihad. Yang kedua, yaitu tentang jihad itu sendiri. Apa jihad? Jihad itu adalah aktualisasi secara fisiknya. Hayu, kan sudah tahu fadilahnya, lakukan. Jangan sampai jarkoni. Apa jarkoni Bunda? Teman-teman? Bisa ngajar tapi nggak bisa ngelakonin. Allah berfirman di surat Shaf ayat kedua dan ayat ketiga, amat besar kebencian Allah terhadap orang-orang yang mereka punya ilmu, bicara ilmu tapi tidak melakukannya. Itu sudah sindiran dari Allah Subhanahu wa ta'ala buat kita. Maka harus hati-hati, harus ada jihadnya, aktualisasi secara fisiknya. Tahu tentang fadilah salat malam, diangkat derajatnya. Ketika ada yang menzolimi kita, Allah langsung yang menolong dan membantunya dan lain sebagainya. Ada 4. Diamalkan pelan-pelan. Saat kita bersih, saat kita suci, kita tunaikan pelan-pelan. Mulai dari 2 rakaat ringan, kata Nabi SAW kan. Nabi mengatakan dalam hadisnya untuk memulai salat malam itu mulai dari 2 rakaat ringan dulu. Kalau saya diawali dengan 2 rakaat salat taubat. Kan seharian kita nggak mungkin kalau nggak lepas dosa Bunda.
2 rakaat selanjutnya salat hajat. Kita punya keinginan besar buat sama Allah. Baru 2 rakaat selanjutnya kita tunaikan salat qiyamul lail atau salat tahajudnya. Masih kurang, tambah lagi 2 rakaat. Masih kurang, tambah lagi 2 rakaat. Masih kurang, tambah lagi. Sampai kapan? Sampai waktu subuh mulai datangkan, makanya suka ada tahrim ya di masjid menjelang subuh. Itu entry point, pengingat di masjid bahwa bentar lagi subuh masuk loh gitu. Jadi ada aktualisasi fisiknya ya Bunda ya. Yang ketiga, mujahadah. Mujahadah mungkin artinya sungguh-sungguh ya. Kalau saya memaknainya mujahadah ini melawan sisi emosional dari diri kita. Apa maksudnya? Rasa malas, rasa capek, rasa enggan. Dibangunin sama Allah 2:30, ya Allah boleh nggak sih 1/2 jam lagi, capek banget badannya. Ya kan Pak? Tidur lagi, dibangunin jam 3, pengen pipis ke kamar mandi. Ya Allah masih jam 3, 3:30 deh ya Allah bangunnya. Nah itu mujahadah Bunda. 3 hal ini harus dibungkus dengan satu sikap yang sangat luar biasa, yaitu sabar dalam menjalaninya Bunda. Sabar. Kenapa sih kita harus sabar? Ya, kenapa ngejalanin semua ini harus sabar? Quran surat ke-39 ayatnya ayat ke-10. Orang-orang yang bersabar akan diberikan balasan oleh Allah berupa pahala tanpa batas. Pahala tanpa batas. Apa pahala tanpa batasnya itu? Buka di Quran surat ke-13 Ar-Ra'd. Ayatnya ayat ke-23 sampai 24. Di ayat 24-nya ada kalimat Assalamualaikum bima sobartum. Di mana itu terjadi? Penjelasannya ada di ayat 23-nya. Di depan pintu surga, nama surganya surga Aden. Siapa yang mengucapkan itu? Para malaikat-malaikatnya Allah. Diucapkan kepada siapa? Ucap salam untuk mereka yang istiqomah, bersabar dalam hidupnya, bersabar dalam ketaatan, bersabar dalam segala ujian yang Allah berikan. Kata malaikat, Assalamualaikum bima sobartum. Ini kebahagiaan yang Allah janjikan dulu ketika kalian beristiqomah. Nih di Quran surat ke-41 ayat 30-nya bisa dibuka Bunda. Allah menjanjikan surga, ya. Dan kita layak untuk mendapatkan itu, syaratnya bersungguh-sungguh dalam melakukan segala sesuatu yang Allah syariatkan, serta dibungkus dengan kesabaran dalam melaksanakannya. Nggak mudah, pasti ada, kalau kata Kang Ucai tadi, ada onak durinya, ada gangguannya, pasti. Justru pahala besar itu saat kita bisa melewati setiap ujian dan masalah dalam kehidupan kita Bunda. Kurang lebih begitu Kang. Wah ini Masya Allah udah lengkap kayaknya. Udah lengkap banget ya bahasannya, sebutan apa yang mesti dilakukan ya, terkhusus buat pribadi tadi ya, mujahadah, berjihad, dan ada visi hidup. Kita balik lagi nih ke Kang Ucai. Pesan dari tadi kan ada keyword nih kan, untuk bareng-bareng sama-sama. Emang sepenting apa gitu kan? Setelah beramal soleh atau tadi mungkin ada keyword amar ma'ruf nahi munkar gitu. Emang kemudian sepenting apa sih seseorang itu gabung bersama teman-temannya yang lain yang soleh gitu, atau mungkin berjamaah dan sebagainya gitu. Sepenting apa menurut versi Kang Ucai? Ya, bismillah. Yang pasti kita ini makhluk sosial ya, makhluk yang dimana tidak bisa tidak berkomunikasi ya. Kalau yang anak Vkom yang ngomong Abi Vkom. Vcommerce ya? Abi Vcommerce sih. Dulu ini sama-sama Vcommerce, sekarang Ayah Hers. Ayah Hers juga di Kota Al-Fatih ya. Insyaallah, tabarakallah. Sampai mana tadi tuh? Vkom. Ya, tidak bisa tidak berkomunikasi gitu ya. Dan di mana komunikasi itu kan atau apa bersilaturahmi itu ya akan terjadi pertukaran ilmu di situ, akan terjadi pertukaran pesan yang dimana
komunikan dengan, bahasanya pikon banget. Pikir banget ya. Ya, kita saling bertukar pesan ya. Ada sesuatu yang kita jalankan keliru, dibenarkan oleh teman yang paham ilmunya. Adapun teman yang belum paham ilmunya, kita tahu ilmunya, saling memberitahu. Nah, itulah sirkulasi seperti itu yang dibutuhkan ketika kita berjamaah. Yang saya tahu ya, yang saya tahu saja. Nanti silakan ditambah sama Al Mukarram ya. Pak Tommy. Kita mah di sini seakan-akan Pildacil ya. Pildacil. Ya, ini jurinya udah ada dari Gontor ya. Iya. Ini Alumni Gontor. Kita Pildabi ya. Pemilihan dai cabi. Apa coba? Biar nggak ngantuk nih ya. Nah, circle yang baik itu akan melahirkan kebaikan ya, kebaikan yang memang harus dijadikan modal untuk memperluas kebaikan itu menjadi lebih luas lagi gitu kan. Itu yang dilakukan Nabi dan para sahabat gitu kan, ketika Nabi membersamai sahabat dan saling apa istilahnya kayak MLM lah ya. Iya, MLM pahala. Gitu ya. Ya versi syar'inya lah gitu. Iya, versi syar'i. Yang akhirnya saling memberikan informasi-informasi yang memang ini adalah pesan dari Allah gitu yang harus kita jalankan. Nah, inilah kalau ditanya urgensinya berjamaah itu apa ya, sangat penting ya. Sangat penting sekali dan harus jangan malu-malu. Kalau bisa mah ya kita memang dalam muslim tuh malu tuh bagus ya, tapi malu yang satu ini harus dilepas dulu gitu ya, agar kita bisa berbaur lah dengan saudara-saudara kita yang mungkin bisa memperbaiki kita setiap harinya gitu ya. Dan ketika kita terbiasa mendapatkan teguran segala macam pun akhirnya kita bisa terus mengkoreksi atau memperbaiki diri sendiri gitu kan, karena khawatir gitu ya kalau kita terus menyendiri belajar dari YouTube gitu ya, kayak apa jamaah YouTubiah gitu. Akhirnya ketika ada yang menegur kita baper, kita tidak terbiasa dengan teguran atau nasihat. Kita akhirnya kan kalau menolak nasihat kan sombong ya gitu ya, menolak kebenaran gitu. Jadi ya itulah yang harus kita olah, itu bagaimana cara kita bisa sama-sama punya kelompok yang tujuannya itu jelas gitu. Ya tidak lebih adalah memenangkan Islam. Jadi ya Islam ini sudah pasti menang ya, sama Allah sudah dijanjikan. Iya. Tapi apakah kita ada di daftar absennya dalam memenangkan Islam atau tidak gitu ya. Nanti pas di akhirat nanti bisa di absen yang mau memenangkan Islam gitu. Kamu kok nggak ada di absen ini? Wah, itu ngeri kan gitu ya. Nah, kita pengennya ada di daftar absen ya kan. Kalau kita ya kayak tadi saya juga pas panitia ngasih tahu gitu, ini ketua DKM-nya teman SD Kang Ucai katanya, Kang Tommy. Oh iya, saya langsung buka grup Facebook karena saya bikin daftar absen di sana. Dari A sampai Z saya bikin, Bu, karena saya hafal 60 murid SD saya. Waktu teman sekelas saya dulu hafal, dan ternyata ada ke-mention nama Tommy Kela. Oh iya tuh kan gitu. Ternyata ada di daftar absen ya. Nah, di situ kita juga pengen di akhirat tuh ada di daftar absen siapa saja yang turut andil dalam memenangkan Islam. Itu aja sih, dengan niat, kembali innamal a'malu binniyat ya, semua kitab hadis ya Ustaz ya. Itu pertamanya pasti tentang bab niat dulu kan, niatnya diluruskan dulu, karena yang saya juga dulu tuh jadi anak muda yang ngalor ngidul di lingkaran labirin yang entah mau kemana itu karena tidak tahu tujuan hidup. Ternyata tujuan hidupnya salah satunya ada di surat Az-Zariyat ayat 56 ya Ustaz ya. Itu sebelah kanan atas atau kiri bawah? Tergantung. Bisa di atas kanan, kalau di scroll pindah ke bawah. Iya. Kalau saya scroll. Scroll pindah ke bawah. Saya mushafnya scroll. Jadi nggak beda sama Ustaz tadi Hidayat ya. Ya di situ kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ya. Jadi tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Beribadahnya pun dengan benar kepada Allah. Jadi ya ketika saya tahu, oh tujuan hidupnya ternyata untuk beribadah kepada Allah. Ternyata ya sesimpel itu sebenarnya. Tapi simpelnya pun kan nanti dijabarin lagi bagaimana cara beribadah yang benar kepada Allah itu. Jadi ya itulah jawaban yang mungkin tidak memuaskan para jamaah.
Iya. Karena yang puas pasti dijawab sama Ustadz. Terakhir deh Kang, sebelum kita Ya. dari Ustadz Ridho Faiduli, pesan nih biar tadi nggak kemana-mana gitu ya, buat anak-anak muda atau kita semua secara umum gitu ya, atau tadi kalau versi berkomunitasnya gitu ya, Ya. mungkin tidak seperti ibaratnya kayak WC umum, tapi deh, kalau ke WC umum itu kan kalau ada butuhnya kan, Ya. nah, berarti liar gitu ya. Ah. Nah, pesan biar nggak sampai akhir itu tadi ada di daftar hadir, Ya. gitu. Otomatis kan harus istiqomah konsistensi atau tidak menjadikan satu tempat satu aktivitas itu seperti WC umum. Nah pesannya gimana nih buat kita semua kan? Ya Bismillah, aduh harus ngasih pesan ya. Wasiat. Aduh. Jadi kieu cu. Asa wasiatnya jadi kayak juga bade warisan ya. Berarti aya sawah di ditu. Latihan ya, jadi kakek-kakek yang kaya raya gitu. Yang pasti ya, apa ya, dalam artian hijrah ini kan sebenarnya kan semua orang pasti ngalamin, tapi memaknainya seperti apa gitu kan. Ada yang cuman hijrah dari satu komunitas ke komunitas lain, tapi yang kita harus pahami adalah bahwa bagaimana kita seharusnya bisa mengejar ridho Allah itu dulu kan. Yang penting Allah ridho, yang penting Allah terus menunjukkan jalan yang lurus kepada kita. Karena kan kita juga kadang udah berada di komunitas yang wah ini kayaknya komunitas yang paling ajek gitu ya, si paling gitu ya. Tapi ternyata setelah saya belajar lagi juga, ya ustadz-ustadz yang saya ikuti untuk mengambil ilmunya, mereka malah jangan kultuskan saya. Silakan cari ustadz-ustadz lain juga untuk antum tanya, untuk antum ambil ilmunya, karena tidak mungkin seorang ustadz itu menyuplai semua ilmu Islam dengan kafah, sehingga kefanatikan itu dilepas, dihilangkan, karena kan ya yang saya tahu ya dalam berislam itu jangan sampai ada istilahnya tuh asobiah lah, fanatisme kelompok, taklid gitu ya. Ya kalau yang masih baru mulai sih taklid ke satu dulu nggak apa-apa kan ya, itu kan untuk bisa mengilmui dulu. Nah tapi ketika sudah general istilahnya untuk memenangkan Islam tuh ya kita harus sudah bisa mengambil banyak ilmu dari ustadz-ustadz yang memang yang ini mungkin bab muamalahnya di sini bab tentang parentingnya di sini, ini bab tentang jadi yang saya dikasih tahu oleh ustadz saya adalah tidak bisa seorang manusia itu mewakili Nabi dan menyampaikan semuanya secara kafah, karena kemaksuman itu selesai setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Nabi meninggal, kesempurnaan manusia itu sudah selesai. Nah kita ini hidup tidak bersama Nabi kan, aduh kumaha ya gitu kan. Ya temuilah solusinya itu, temuilah para ustadz ulama sebagai penerus risalah Nabi ininya dalam menyuplai ilmu. Nah itu kan pasti banyak gitu. Jadi yang pertama ya temuilah ahli ilmunya. Kita boleh belajar dari YouTube, dari Twitter, dari sosial media, tapi yang paling harus kita lakukan adalah menemui guru. Karena di situ kita akan belajar adab kan. Kalau kita diajarin ya adab sebelum ilmu, ilmu sebelum amal, iman sebelum Quran. Jadi fase-fase itu yang harus kita mantepin biar nggak kemana-mana itu tadi kan, biar nggak kemana-mana nih Ustaz gitu kan, Kang gitu kan, gerakan kita dalam berislam ini gitu kan. Nah itu jadi temui ahli ilmunya, di situ kita akan belajar adab, bagaimana menghargai seorang ustadz, dan akhirnya kita pun aplikasikan kepada keluarga kita yang circle terkecil ya, dan paling inti itu ya, yang harus kita jadikan emas dulu, baru di luar rumah ya insya Allah kita bisa sedikit mewarnai lah, walaupun ya bukan ustadz, bukan siapa, tapi sampaikan walaupun satu ayat itunya dapat lah gitu. Intinya itu sih. Sama ya banyak juga yang saya temukan ya ketika ngomongin hijrah, banyak orang yang takut miskin kalau hijrah. Karena hijrah itu perkara meninggalkan katanya, meninggalkan urusan dunia,
Ya itu tadi riba, Iya. ditinggalkan, oh kerjaan ini udah achieve ini, gimana ya? Kerja di leasing, oh udah, wah pangkatnya udah gede, disayang sama Gajinya perusahaannya. berdikit-digit. Atau malah jadi kaku kan? Iya, nah itu kan perkara meninggalkan itu kan ternyata untuk sebagian orang sulit, tapi kita, kalau saya pribadi, saya juga baru meninggalkan perusahaan saya ya, beberapa hari kemarin. Oh, iya. Saya ada punya perusahaan sepatu, iya, silakan ditonton dikasih solusi. Oh, jadi promosi. Oh harus bayarin ya, bisa disensor kalau ini. Cuman ya di situ saya ngelihat bahwa perubahan itu ya tidak hanya sekali dua kali, akan ada terus fluktuasi gitu ya. Cuman yang menjadi tamparan untuk yang mungkin ya, saya juga bukan merasa si paling gitu ya, si paling meninggalkan bisa semua gitu, enggak. Cuman yang saya ambil esensinya, kita sangat bisa ditampar oleh satu hadis, ya hadis yang digambarkannya sangat indah sekali oleh Nabi Muhammad SAW. Nah ini pil dacil nih, coba bener nggak makhrajnya? Ya Nabi Muhammad SAW bersabda ya, lau anakum tatawakkaluna Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzukut Toiro, tagdu khimason wataruhu bitonan. Di situ Nabi Muhammad SAW menggambarkan seandainya kalian bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan rizki sebagaimana Allah memberikan rizki kepada seekor burung yang terbang di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Burung aja tawakal. Burung S1 bukan? Lulusan ITB, gontor bukan? Burung loh, burung gitu kan. Tawakal gitu tuh. Wah, anak saya lapar. Terbang langsung. Nggak mikir ini konsepnya gimana ya brandnya ya. Nggak gitu. Ya. Kita ditampar sama seekor burung aja udah. Jadi ketika kita mikir nanti makan apa kalau nggak kerja di situ, gitu kan? Kalau nggak di leasing apa nanti anak cucu saya gimana? Ini kan padahal kan Allah sudah menjanjikan gitu kan lewat Nabi Muhammad SAW dengan hadis itu, gitu. Sinyal itu sudah ada, gitu kan? Bahkan sinyalnya teh burung. Kita manusia yang dikasih akal yang luar biasa dan kemampuan untuk bisa melakukan sesuatu yang memang better daripada binatang gitu kan. Jadi ya itu yang harus diajekin tuh, keyakinan kita terhadap janji-janji Allah itulah yang akan membuat kita tegar untuk meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah. Dan salah satu caranya tadi ya, datangi ahli ilmu. Datangi ahli ilmunya, nanti kadang hanya karena satu hadis aja itu bisa gitu terjadi muncul suatu gerakan yang masif dari diri pribadi kita gitu ya, mind blowing lah gitu ya. Masya Allah, luar biasa ya tadi pesan buat kita teman-teman anak-anak muda dan ibu-ibu terkait yang di belakang. Jadi balik lagi ke ilmunya atau fadilahnya kalau menurut Ustaz Hidayat ini. Nah mungkin sebelum kita akhiri ada sesi tanya jawab dulu nih ya, teman-teman. Kita buka sesi tanya jawab, ada waktu 15 menit. Teman-teman bisa nanya apapun gitu ya. Bebas. Semampunya kalau Semampunya. saya bukan ahli ilmu jadi nanti saya nyontek ke Pak Tommy aja. Nanya pengalaman SD atau cerita-cerita soal SD atau ke Ustaz Febri ada, silakan yang mau tanya kira-kira dari ikhwan atau akhwat yang mau tanya. Ada 2 Al-Quran nih dari Halim Quran ya. Oh Masya Allah. Quran untuk kehafalan. Satu. Dan satu lagi ini Quran apa nih? Al-Mumtaz ya. Silakan. Ada yang mau nanya? Apapun atau Ustaz Tommy mau nih? Ini mau nanti ujian. Iya, nilainya merah semua kita. Ada, silakan yang nanya kakak-kakak atau kakak-kakak ibu-ibu di belakang sebelum nanti kita sesi closing statement dari Ustaz Febri dan Kang Ucen. Ada 2 Quran yang menanti. Oke, Ibu ya, mana yang itu? Estafet. Aduh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, iya. Fisik siapa? Yang tanpa espresso doang, apa? Tanpa gula. Ngomongin kopi. Saya itu apa? Nyahongin nomor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Rasulullah bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun." Jadi setiap anak cucu Adam itu pasti berdosa, Bunda. Saya, Kang Ucai, Kang Gani di depan seperti ini bukan berarti kami lebih baik. Gitu. Kami hanya diberikan kesempatan oleh Allah dan ditutupi aib-aibnya kami, terutama saya. Allah berikan kemudahan untuk menjelaskan sebanyak ini pertolongan dari Allah, bukan karena saya, gitu. Jadi setiap orang pasti punya dosa. Nah, pertanyaannya adalah dosa yang kita lakukan itu dan kita biasakan itu dosa yang besar atau dosa yang kecil? Kalau ya dosa yang kecil, ada syariat. Nabi mengatakan dan kebiasaan Nabi selalu beristighfar 70 kali sehari, ada hadis yang lain mengatakan sampai 100 kali. Tapi kita juga istighfarnya jangan cuma segitu, karena kualitas istighfarnya Nabi sama kita beda. Oh, Nabi cuma 100, ya udah 100 selesai aja gitu kan? Nggak begitu, Bunda. Jadi bagusnya lagi kalau setiap habis sholat 100, habis sholat 100, habis sholat 100, di luar sholat kita pakai counter zikir itu yang ceklek-ceklek gitu kan, terus beristighfar sambil masak, masakannya diistighfari, ya Allah, itu rahmat Allah turun, Bunda. Itu dosa kecil. Kalau dosa besar wajib taubatan nasuha, wajib. Nah, cuman itu kenapa yang dihidupkan di sini, jadi ada kata ijtihad, jihad, dan mujahadah tadi, itu yang dihidupkan itu adalah imannya, Bunda. Imannya. Sehingga ketika imannya tumbuh, nafsunya ditekan. Nafsu sama iman itu tempatnya berbeda. Kalau imannya naik, ya karena tahu tujuan hidup, ya kan, karena tahu fadilah amal salihnya, ya kan, keutamaannya, dikerjakan pelan-pelan istiqomah, dilawan rasa malas dan lain sebagainya, imannya tumbuh. Nafsunya ditekan, turun. Tapi coba cek begini. Biasanya kita puasa Senin Kamis, tiba-tiba minggu depan nggak puasa Senin Kamis, rasain bedanya dengan minggu yang sebelumnya. Pasti beda. Kalau Bunda pengen ngecek ya, ngecek aja gini. Coba perbaiki dulu dari sholatnya. Gimana memperbaikinya? Mulai dari wudhu yang tertib. Salah satu rukun wudhu adalah tertib. Tertib di sini nggak buru-buru. Nabi aja mengatakan, sudah qomat kita nggak boleh lari, tetap jalan sebagaimana biasanya, dan Allah mencatat kita berjamaah dengan sempurna. Maka saat berwudu sempurnakan wudunya, jangan buru-buru. Nah, itu awal dari awal untuk kita mendapatkan salat yang khusyuk. Quran surat ke 29 Al-Ankabut ayat 45. Itu kan hafal kita. Inna salata tanha anil fasya iwal munkar. Salat itu mencegah kita dari berbagai macam kemaksiatan. Maksiat yang dilakukan karena syahwat kita, atau maksiat yang dilakukan untuk menzolimi orang lain. Fasya itu yang tersebab karena syahwat kita, itu fasya. Kalau mungkar itu karena akal kita untuk menzolimi orang lain, skupnya lebih besar. Berarti biar kita bisa meminimalisir dosa besarnya, perbaiki dari salatnya. Cuman how to-nya, gimana caranya, itu yang kita nggak pernah narik ayat ini ke awal ayatnya. Ada kata utslu. Apa artinya utslu? Artinya bacalah. Surat Al-Alaq, Iqra. Apa artinya? Bacalah. Kalau Iqra disebutnya yang membacanya adalah qori, hanya sebatas membaca. Tapi kalau utslu, lihat lanjutan dari ayatnya.
Bacalah dan pahami apa yang kamu baca, wa aqimis shalah. Ketika kamu sudah paham dengan apa yang kamu baca, wa aqimis shalah, berdirilah kalian untuk mengerjakan salat. Sehingga ketika kalian mengerjakan salat dalam pemahaman yang sempurna, maka salat kalian inna salata tanha anil fasya iwal munkar. Gitu saya cara menerjemahkan ayatnya. Sehingga mudah untuk kita pahami, nggak keluar dari konteksnya sama sekali. Nah sekarang kita banyak sholat hanya sebatas sholat. Allah menyindir kita di Quran surat keempat ayat 43. Ya ayyuhallazina amanu. Awal ayatnya dibuka dengan ayat itu. La taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamuna taqulun. Apa kata Allah? Hei orang yang beriman, kamu pasti sholat. Tolong, kalau kamu sholat jangan kayak orang mabok. Itu sindiran Allah. Banyak nggak kita sholat yang kayak orang mabok? Orang mabok sadar nggak dengan apa yang diomongin ya? Enggak. Ya kan? Banyak dari kita. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Pikirannya kemana-mana, hatinya kosong. Betul? Coba para bapak-bapak dapat sepatu baru, hadiah dari istri, lagi safar, ada kerjaan. Tiba-tiba mampir di sebuah masjid, sholat Jumat. Mau nitip sepatu, nggak ada penitipan. Disimpan di pinggir pintu. Masuk ke dalam. Saya mau tanya, pas lagi sholatnya khusyuk apa mikirin sepatu? Itu ibu-ibu lagi sholat banyak ketemu sesuatu yang nggak ketemu di luar sholat. Berarti sholat kita masih ke orang mabok. Itu sindiran dari Allah loh. Allah yang ngasih sindirannya, Allah yang ngasih tahu penyebabnya, Allah yang ngasih tahu obatnya. Di dua surat yang berbeda tadi. Surat Al-Ankabut ayat 45 sama sindiran dari Allah surat keempat ayat 43. Maka dimulai dari mana? Perbaiki wudunya dulu dengan tertib. Abu Bakar As-Siddiq ketika mengucapkan takbir itu bunda, bergetar seluruh tubuhnya. Ditanya sama sahabat yang lain, wahai sahabat mulia, kenapa tubuhmu bergetar saat mengucapkan takbir? Apa ucap Abu Bakar? Aku takut ketika aku bertakbir, ada sesuatu yang tergambar di dalam pikiranku lebih besar dari kebesarannya Allah. Ada sebuah hadis yang panjang begini bunda. Kalau mau menghadirkan kehusyuan di awal sholat saat takbir, gambarkan dunia itu, ini hadis yang sahih. Gambarkan dunia itu seperti cincin yang dilemparkan di tengah padang pasir. Kelihatan nggak? Itu dunia dengan langit pertama. Itu dunia dengan langit pertama. Langit pertama dengan langit kedua. Langit pertama berarti dengan isinya ya. Ada bumi, Merkurius, Venus dan lain sebagainya. Tata suryanya kita. Bumi di lapis pertama itu dengan bumi di lapis kedua, itu seperti cincin yang kembali dilempari lagi ke padang gurun yang luas. Kelihatan nggak bunda? Nggak kelihatan. Begitu juga yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ya. Setelah langit ketujuh ada Sidratul Muntaha. Perumpamannya masih sama. 7 lapis langit itu seperti cincin. Kalau dibandingkan dengan Sidratul Muntaha yang dilempar ke gurun pasir, kemudian apa? Nggak terlihat sama sekali ukurannya. Itu ketika kita memaknai Allahu Akbar. Akbar itu betul-betul superlatif, maha besar. Nggak terlihat, nggak terukur sama sekali. Di atas Sidratul Muntahanya Allah itu ada lautan. Makanya ada singgasananya Allah di atas lautan. Lautannya itu sama bunda, dibandingkan dengan Sidratul Muntahanya itu. Di atas di atas lautan itu ada kursinya Allah. Itu bukan tempat Allah duduk seperti ini, bukan. Kalau kita belajar tentang sejarah, yang namanya kursi, ya, di tempat raja-raja itu, kursi itu tempat pijakannya doang. Kursi itu dibandingkan dengan lautannya, plus Sidratul Muntaha, plus dengan langit yang 7 lapis tadi, seperti cincin yang dilempar ke gurun. Bayangkan, gak bisa kebayang sama sekali sama kita kan? Itu kenapa kesadaran begitu bunda, itu dibangun saat menjelang kalimat takbir Allahu Akbar. Jadi kalimat akbarnya itu meresap ke dalam hati. Nah, kemudian disusul dengan membaca bacaannya kita paham.
ya, nggak perlu bagus. Walaupun masih celetot-celetot, tapi kita paham dengan apa yang kita baca, itu akan menghadirkan hati kita saat melaksanakan sholat. Nah, itulah yang disebut salat khosyi'un. Surat kedua 3 Al-Mu'minun tadi ayat kedua. Kenapa para penghuni surga Firdaus syarat pertamanya sholatnya khusyuk? Para nabi dan rasul kan sholatnya khusyuk. Dan kita ditunggu di surganya Allah asal dengan satu syarat, perbaiki sholatnya, hadirkan hati dalam sholat, sehingga ketika kita menjaga Allah di dalam sholat, Allah jaga kita saat kita di luar sholat. Sehingga apa? Maksiatnya bisa diminimalisir. Ya, naik motor, udah istighfar, naik lihat ke depan, nunduk, lihat ke depan, nunduk. Mau nunduk lama-lama, serba salah, bisa nabrak. Di depannya ada apa? Ibu-ibu pakai bajunya warna putih, BH-nya warna pink, carang. Nggak dilihat, salah karena kita harus ngelihat ke depan. Iya. Kalau nunduk bisa nabrak, ya kan? Serba salah. Istighfar sepanjang jalan. Kalau bisa duluin, kalau bisa berhenti. Itu pilihan kita. Bukan malah dipelong gitu. Nah, dipelong gitu. Ustadz, kan kalau ngicep mah dosa gitu. Ya itu salah juga gitu. Nah, itu dosa-dosa kecil seperti itu. Jadi biar kita bisa istiqomah, Bunda. Itu tadi saya mengeluarkan tentang fadilah apa? Salat, ya. Nah, itu ijtihad itu seperti itu. Jadi kita keluarkan ayat-ayatnya. Ini konsep hidup loh. Saya bisa ke sini karena pakai Google Map. Iya, Google Map kita apa? Al-Qur'an. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an ini sempurna dan gak pernah berubah, petunjuk hidup buat orang-orang yang mau menjadi hambanya Allah yang bertakwa. Kenapa disebut takwa di situ? Buka Quran surat ketiga ayat 133-134. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Diawali dengan kalimat yang indah. Manusia, kamu pasti punya salah, kamu pasti punya dosa. Ayo bersegera dalam bertaubat kepada Allah. Kenapa? Allah menyiapkan surga yang luasnya langit dan bumi buat orang-orang yang bertakwa. Masa kita nggak mau? Bunda, teman-teman semuanya, Allah tuh sudah banyak ngasih sinyal di dalam Al-Quran. Belajar Quran, bener-bener lah. Keluarin, kalau nggak salah di dalam Al-Quran ada 117 kali kalimat takwa. Keluarin semua fadilah-fadilahnya. Kalimat takwa berkaitan dengan amal soleh. Amal solehnya apa? Keluarin fadilahnya. Karena apa? Muara dari semua itu dua, rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nanti berujung pada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan kita, Al-Quran itu cuma dibaca di saat bulan Ramadan. Iya kan? Selesai bulan Ramadan ini, Allahu yarham, murabi saya pernah berpesan gitu, Kang. Kalau mau tahu interaksi seorang muslim dengan Al-Qur'annya, datangi rumahnya, permisi, tanya di mana lokasi Qur'annya, usap Qur'annya, pasti rata-rata berdebu. Padahal interaksi kita dengan media sosial jauh lebih sering daripada dengan Al-Quran. Makanya wajar kita susah buat istiqomah, karena kita nggak pernah sungguh-sungguh berinteraksi dengan Al-Quran. Bahkan ketika kita berinteraksi dengan media sosial, terakhir anak-anak muda nih, contohnya yang para ikhwan, bisa dibuka Quran surat ke-24, surat An-Nur ayat ke-30. Apa perintah Allah? Kulil mu'minin, katakan kepada laki-laki yang beriman. Apa perintahnya? Tundukkan pandangan. Nah, apa yang terjadi sekarang realitanya? Anak-anak muda banyak yang memfollow akhwat-akhwat yang gak menutup aurat dengan sempurna. Satu. Bahkan dia memfollow teman-teman yang akhwat yang sudah menutup aurat dengan sempurna. Pertanyaannya sederhana. Nih kalau perempuan-perempuannya fotonya muncul di timeline, ya, dilihat sama laki-laki, zinah mata nggak? Makanya wajar kita susah buat istiqomah. Larangan Allah kita masih suka mengabaikan. Tapi Ustadz, kan silaturahim. Islam itu silaturahimnya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Hati-hati. Hati-hati. Itu yang saya katakan tadi di awal. Jangan pernah percaya sama laki-laki yang nggak bisa menundukkan pandangannya. Bunda, cek media sosial suami. Cek media sosial suami. Betulan? Karena apa?
Kalau rumah tangga nggak harmonis, bisa jadi sebabnya dari situ. Ada pembanding, apalagi teman kerja dan lain sebagainya, yang curhat sama saya. Saya sebenarnya udah jarang ngebahas tentang hijrah. Karena apa? Fokus saya di 3-4 tahun ke belakang ini di dunia parenting. Ya, waktu itu di Aruhama ya Ustadz ya, silaturahim sama Ustadz Tommy di sana. Kalau beliau nggak nyampein tadi, saya nggak ngeh. Banyak yang masuk ke curhat ke media sosial saya. Bahkan saya bikin video pendek, Kang Ucai, diupload di TikTok, tapi bukan TikTok saya, TikTok istri. Viewernya 1,3 juta. Tentang apa? Suami-suami yang nggak adil dan bersikap aneh. Kenapa? Ketika orang lain perempuan curhat sama suami kita, diladenin dengan sabar banget gitu, telaten banget. Giliran istrinya mau curhat, diomelin. Kan itu yang terjadi. Kenapa? Karena memang ada pembandingnya. Di mana? Media sosial. Media sosial ini mengaburkan syariat tentang silaturahim. Makanya harus hati-hati. Jadi wajar kalau kita masih susah buat istiqomah, karena kita masih jauh dari sumber cahaya itu. Apa? Al-Quran. Ya, kurang lebih begitu Bunda ya. Biar kita bisa istiqomah, perbaiki salatnya dulu. Allahu a'lam bishawab. Punten Kang. Masya Allah. Mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya. Mungkin karena waktu sudah pukul 9, ini ada closing statement nih dari Kang Ucai. Abis taubat dan hijrah, Kang Ucai, terus ngapain? Apakah minum coffee engineer gitu? Atau baca Quran dari Halim Quran? Atau bikin brand Colin Star? Atau FYC? Jadi abis taubat dan hijrah, terus ngapain? Kang Ucai? Sebagai closing statement. Ya, kalau kata Ustadz Ridho Febri tadi kan harus ini ya, unfollow akhwat. Antum ngapain Kang? Coba saya ada terima jasa unfollow nggak? Saya nge-follow 3.253 akun. Jadi PR besar kalau cuman dulu tuh saya mikir, aduh kumahanya iya loh, istri juga tahu kan yang Ucai follow siapa aja gitu kan, sangat bisa dilihat gitu kan, karena nggak digembok. Atau unfollow FYC? Enggak, itu ini mancing-mancing nih ya. Lagi musim di ujung jurang. Iya, di ujung jurang, benar. Dark jokes. Benar. Standar. Ya kalau saya mah satu malas, kedua alasan. Yang ketiga sih sebenarnya saya tuh kadang mikir gini, ini bukannya membantah ya. Kalau tadi tuh saya mau unfollow. Ada beberapa saya unfollow karena udah nggak kuat gitu. Karena saya juga jarang scrolling gitu. Unfollow, tapi nanti. Kalau saya posting misalnya hadis apa gitu, yang baca orang-orang soleh doang, ini mubazir. Jadi biarkan liar aja udah sosmed saya, siapapun yang saya semoga ada yang nyangkut baca gitu. Karena beberapa ada yang nge-DM, nuhun ya udah posting ini, nah itu aja udah lumayan lah gitu ya. Mudah-mudahan saya dijaga matanya juga ya, minta doanya Ustadz Ridho dari Amin. Dari siapa saja yang saya follow bisa dicek kok, jadi bisa dicek. Oh, saya follow ini, wah ini. Tapi itu teman. Oh, gayanya itu ya, karena yang saya follow teman. Enggak. Ya, ini mancing-mancing. Mancing deh kan? Jadi intinya apa terakhir? Oh, ini pesan-pesan terakhir. Habis taubat dan hijrah, terus ngapain? Yang pasti teruslah berjuang sampai mendapat ridho Allah gitu. Jadi setiap langkah kita selalu diiringi dengan niat yang lurus. Saya juga diluruskan niatnya ya, datang ke sini juga saya ngelurusin niat gitu kan. Saya kudu ngomong iya, ngomong meh kapuji gitu. Wah, segala macam banyak bisikan gitu ya. Saya kamu ngomong ini biar jamaah takjub gitu kan. Banyak bisikan-bisikan gitu, cuman kita lawan saja dengan berusaha keras untuk oke, kalau saya nggak syiar kapan lagi gitu kan, itu aja. Semoga Allah ridho. Jadi ya kita sama-sama mengejar ridho Allah, sama-sama. Saya Ridho Febri. Oh, Ridho Febri. Saya Nur Al-Kausar, sampai jumpa. Kenapa sih jadi siaran gini? Bordak Vicom gitu, mau balik terakhir. Ya, yang pasti kalau udah kita ngejar ridho Allah ya, mudah-mudahan Allah luruskan, karena ya itu ya lika-liku kita dalam belajar agama pastilah ada kesalahan-kesalahan atau kekeliruan-kekeliruan yang memang pasti terjadi, tapi
Kalau kita terus diniatkan untuk mengejar ridha Allah, nanti Allah kasih jalannya ya, jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, kan kita selalu baca itu tiap hari ya, mudah-mudahan kita nggak jadi si paling gitu ya. Tapi kita terus minta diluruskan jalannya, semoga nanti ending hidup kita dengan ringan mengucapkan la ilaha illallah. Amin. Itu aja dari saya. antara mimpi dan kenyataan. Esok pagi sinar lagi mengunci hari, lampaui mimpi tetap membara. Cinta